Belum. Belum. Oke, udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di malam hari ini. Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya tidak tayangkan video saya karena gangguan sinyal di sini. Mohon maaf. Untuk mengefektifkan waktu, hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, Malam Bu. Selamat malam. Ya, malam. Sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali meskipun via daring atau via meeting. Nah, kemudian salam beri salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita baca dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ridwan. Kepada Pak Ridwan kita persilakan. Terima kasih Ibu Rini yang telah memandu acara. Sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu, suara saya jelas? Jelas Pak. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikitnya tentang komponen perangkat TIK karena ini sangat berkaitan erat dengan media pembelajaran di zaman milenial hari ini. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama perangkat TIK dan lingkungannya, kedua alamat, identitas, dan akun, dan yang terakhir adalah perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Bapak Ibu, yang pertama tentang perangkat TIK dan lingkungannya. Di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu ada perangkat teknologi pengirim, perangkat teknologi penerima, pesan yang telah disampaikan, media, gangguan, dan umpan balik. Nanti kita akan sharing saja Bapak Ibu, saya akan maraton saja menyampaikannya. Di sini bisa dilihat persamaan TIK dan unsur-unsur komunikasi, pengirim, teks, penerima RX, perangkat keras ini seperti handphone, smartphone, komputer, desktop, laptop, dan tab, dan lain sebagainya. Perangkat lunak seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Pesan, teks, suara, gambar, dan video. Medianya kabel, nirkabel, umpan balik biasanya kalau di WhatsApp itu tercentang 2, kalau udah dibaca itu biru. Tapi kadang ada juga aplikasi di WhatsApp itu udah dibaca tapi tidak tercentang atau tidak berwarna biru Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah alamat, identitas, dan akun. Alamat, identitas, akun di sini juga bisa dilihat perangkat teknologi, pesan, media, gangguan, dan noise. Ini ilustrasi perangkat teknologi kita seperti rumah Bapak Ibu, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK adalah identitas kita disebut adalah akunnya Bapak Ibu. Selanjutnya perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak bisa dilihat gambarnya Bapak Ibu. Ada komputer, ada laptop, dan ada handphone. Terus Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pikirkan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu melalui perangkat TIK ini, kita harus tahu dulu sistem operasi yang digunakan, ukuran RAM, besaran ROM-nya juga, karena ini mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita buka aplikasi beberapa, kita akan terhambat kalau misalnya sistem operasinya rendah, ukuran RAM-nya kecil, itu sangat mempengaruhi sekali. Sehingga kita harus beli komputer dan handphone yang kualitas sistem operasinya bagus, ukuran RAM-nya bagus, besar ROM-nya juga bagus, itu sangat identik dengan harga yang mahal juga. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan, kita akan sharing pengalaman saja.
sebelum jauh dari pertanyaan, saya akan berangkat dulu Bapak dan Ibu, karena saya paling nggak suka berangkat dari pertanyaan. Kita sharing saja Bapak Ibu, bagaimana kondisi perangkat TIK di sekolah Bapak Ibu. Di sini ada Pak Beni yang sangat semangat sekali, yang backgroundnya sangat bagus sekali. Pak Beni, ini kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah baik Pak Ridwan. Baik, alhamdulillah. Bagaimana ini kondisi di sekolah Pak Beni perihal tentang TIK ini Pak Beni? Ya, kalau berkenaan dengan TIK ya lumayan sih sebenarnya, karena sebelum ini kan sekolah kami sudah ikut program COA ya. Ya, ya. Yang masuknya itu jurusan TKJ. Alhamdulillah kita sudah mempunyai perangkat TIK yang lumayan bagus karena dari harganya juga itu miliaran ya. Nah, cuman untuk fungsinya hanya mungkin guru-guru produktif ya, guru-guru produktif yang benar-benar menguasai. Nah, ini yang berkenaan dengan komputer ya. Kalau untuk yang berkenaan yang dengan yang lain, alhamdulillah kita punya tim sih sebenarnya, tim IT ya. Jadi di sekolah kami itu khusus untuk pembelajaran memang ada perintah langsung dari yayasan ketika awal pandemi, langsung seluruh sekolah-sekolah yang berada di Yayasan Pendidikan Handayani 1979 itu untuk membuat video ya, untuk membuat video, dan alhamdulillah untuk video ini di-share ke YouTube dan bisa membantu proses pembelajaran. Jadi secara intinya alhamdulillah di sekolah kami sudah menggunakan TIK yang lumayan bagus, dan kita juga sudah punya tim. Namun kalau untuk pribadi guru memang tidak semua guru mempunyai ya seperti Apple yang HP yang memang dari segi RAM-nya bagus atau sistem operasinya bagus atau besaran ROM juga itu bagus, hanya orang-orang tertentu saja ya. Cuman secara keseluruhan untuk TIK di sekolah kami sudah lumayan ya. Nah itu Pak Ridwan. Sama satu ya. Oh iya, silakan Pak Ben. Ada satu pertanyaan. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, memang kebanyakan dari sekolah-sekolah itu membuat seperti video ya, video pembelajaran di-sharing di YouTube. Namun ketika dievaluasi dan ditanyakan kepada siswa, jadi siswa tetap menginginkan adanya interaksi. Nah, sedangkan banyak di sekolah-sekolah itu memang siswa atau orang tua itu kurang mampu dari segi ekonomi. Nah, apakah ada perangkat TIK ya yang bisa membantu proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran itu bisa interaktif antara guru dan murid, dan untuk untuk perangkatnya itu mudah dipahami, dan dari segi ekonomi juga ya mampulah ya buat siswa atau orang tua yang memang ekonominya menengah ke bawah ya. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak Beni atas gagasannya, sangat luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, ini penyakit yang artinya bisa disembuhkan sebenarnya. Berdampingan eratnya dengan uang pastinya ya Ibu dan Bapak. Tapi ada perhatian dari pemerintah bahwasannya platform sekolah penggerak ini mengeluarkan produk, dan hari ini masih dirancang, nanti akan dikembangkan dan akan disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Seperti halnya misalnya rumah belajar Bapak dan Ibu. Tapi kalau menyikapi tentang siswa yang artinya nggak punya kuota, ada salah satu sekolah, saya pernah mendengar, karena kegelisahan itu timbul dari banyak siswa, sehingga yayasan menyisihkan uang untuk membagikan pulsa kepada siswa. Dan pemerintah pun sama seperti itu. Tapi tidak berkelanjutan, artinya kalau dari yayasan, karena emang tahulah Bapak dan Ibu kondisinya seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi ditanya sama Pak Beni tentang YouTube, emang nggak interaktif kecuali kalau YouTube-nya langsung. Itu kan
YouTube-nya dibuat, diedit, diupload. Kecuali kalau misalnya ada komunikasi paling nanti di kolom komentar di bawah YouTube tersebut. Tapi kalau misalnya interaktif itu biasanya di WA Bapak Ibu yang sangat interaktif untuk artinya saling menyapa, saling memberikan informasi, layanan informasi, karena hampir 80% dari 24 jam itu anak-anak atau siswa atau peserta didik itu pegang HP untuk melihat WA. Itu kelebihan WA itu nggak ada logoutnya nggak seperti aplikasi misalnya learning atau apa itu. Pasti di logout dan nggak bisa dipantau oleh siswa karena emang nggak mau, karena emang kuota akan terkikis habis. Kalau WA ada kuota untuk khusus chat doang, lebih interaktif di WA. Bahkan sekolah-sekolah yang saya pernah kunjungi banyak produk-produk yang dikeluarkan, tapi balik lagi ke WA. Tapi insya Allah kalau kita punya niat yang bagus dengan daya kekuatan yang hebat, karena guru kreatif itu pasti menyesuaikan keadaan Pak Beni. Iya. Begitu Pak Beni. Mungkin dari Ibu Dini, Pak Beni udah puas? Udah. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Ridwan. Kalau di sekolah saya hampir sama sih kayak Pak Beni. Kalau untuk sudah alhamdulillah sebenarnya, termasuk kita juga ada tim IT. Tim IT juga jadi mengelola YouTube sekolah. Jadi ada beberapa guru yang memang mengajar lewat YouTube. Tapi memang awalnya tuh semangat kalau lagi pandemi kayak gini. Tapi kesini ternyata siswa banyak terhalang. Yang pertama handphone rusak. Yang kedua nggak punya handphone. Yang ketiga nggak ada kuota. Yang keempat nggak ada sinyal. Tadinya saya pun sebagai BK sama semangat ngajar, bikin aplikasi, pakai Classroom. Tapi kesini karena banyak keluhan dari anak, Bu, terlalu banyak tugas. Karena kalau tugas, kita satu guru mungkin 12 kelas aja. Tapi kalau siswa, belum dari guru ini, belum dari guru itu. Jadi kadang saya sebagai BK mengalah gitu, Pak. Jadi untuk media pada akhirnya benar kata Pak Ridwan, pakai WA saja pada akhirnya karena ya gitu banyak sekali kendala. Kalau untuk komputer insya Allah, terus untuk termasuk untuk guru-gurunya karena sekarang sudah mulai banyak guru muda di SMK 5, jadi insya Allah kalau IT agak bisa agak bisa mengikuti zaman gitu Pak. Kayak gitu kalau di sekolah saya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih kembali Bu Dini. Bu Dini artinya dari zaman saya kuliah, Bu Din. Iya Pak. Strategi metode yang dibuat sistem pembelajaran itu dengan metode yang luring ya, luar jaringan. Ya. Enggak dalam jaringan ya. Sehingga sekarang pelatihan sekarang pun itu untuk menjawab kegelisahan itu, sehingga bukan daring itu biasanya identik tidak menyenangkan karena banyak metode yang dibuat dengan sistem luring, luar jaringan. Sehingga kegelisahan ini dijawab dengan pelatihan, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan bersama-sama, karena kami pun dari teman-teman yang lain pun membuat sebuah terobosan produk-produk teknologi untuk dapat menyenangkan peserta didik. Begitu, Ibu Di. Ya, mudah-mudahan Pak. Begitu Bu Dini. Siap. Ini kayaknya udah gak sabar Pak Batiar, udah angkat tangan. Oh iya Bu Saparini ya. Iya Pak. Ya Bu Saparini terlebih dahulu saya mau utamakan. Bu Saparini, apa Pak Batiar dulu Pak? Gimana? Halo, kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Bu. Oke, kedengaran. Oke. Berkaitan dengan penggunaan perangkat TIK di zaman era sekarang gitu ya. Untuk sekolah kami SMK 10 Bengkulu Utara ya, meskipun jauh dari jangkauan sih sebenarnya dari pusat kota, namun untuk ketersediaan kami punya multimedia, kebetulan alhamdulillah lengkap
peralatan kami lebih lengkap dari segi kamera untuk merekam, handycam sudah punya alhamdulillah, dan anak-anak kami pun perlu ungkapkan adalah film. Jadi film kami sudah sampai ke tingkat provinsi, film dari anak-anak kami. Luar biasa. Jadi untuk tema itu kami juga punya, cuman itu tadi dalam daring tadi hampir sama sih semuanya kendalanya ya di jaringan. Karena kalau di sini nih ya seperti saya sampaikan ya hanya bisa menggunakan WhatsApp grup aja, nggak bisa menggunakan Google Classroom, itu susah gitu kan menggunakan Google Classroom gitu. Jadi ya intinya mungkin dari segi jaringan dulu yang paling diperbaiki, sehingga aplikasi yang terbaru seperti platform nanti ataupun dengan aplikasi rumah belajar itu mudah diakses oleh anak-anak. Mungkin seperti itu aja Pak Ridwan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rini. Saya lihat dari 3 pengalaman Ibu dan Bapak, saya kira dari sekolah mah udah sip lah ya, udah mantap. Iya. Di sisi lain belum mantap, yaitu peserta didik. Apakah pemerintah harus bagi-bagi laptop atau bagi-bagi handphone? Ya gitu. Mudah-mudahan ini sana nyampe ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah mah udah sip lah, udah oke, tapi dibenturkan dengan peserta didik yang emang perangkat TIK-nya kurang membanding apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dini, nggak punya HP tapi bukan Android, RAM-nya dikit, kadang ngeload buka learning atau buka apa gitu Zoom meeting. Jadi mudah-mudahan ini bisa artinya dipikirkan juga guru di sekolah, dipikirkan oleh pemerintah, dan siswa pun sebagai yang harus menerima apa yang telah disampaikan oleh guru, perangkatnya pun harus diperhatikan. Begitu. Ini Pak Bahtiar udah angkat tangan ini. Silakan Pak Bahtiar. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, sangat menarik sekali ya masalah perangkat TIK ini. Alhamdulillah sekali sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah perangkatnya sudah sangat luar biasa memadai ya. Cuma Pak Ridwan biasanya kan secanggih apapun perangkat itu pasti akan memiliki kendala Pak ya. Mungkin salah satunya saya ingin nanya aja, mungkin kendala apa yang sering dihadapi gitu Pak ya. Itu aja Pak mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bahtiar. Itulah ya, sama-sama, teknologi Pak. Iya. Kadang kita berbenturan sinyal sehingga ngeload. Karena kita bermainnya di dunia maya yang nggak kelihatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan produk yang nanti akan ditawarkan oleh sekolah penggerak, mudah-mudahan itu adalah jawaban kita bersama sebagai guru, jawaban kita bersama sebagai peserta didik di sana, di luar sana ya. Artinya enak, sama-sama enak dan sama-sama menyenangkan satu sama lain. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu penyampaian dari saya, kurang lebihnya minta maaf kalau ada penyampaian saya yang salah. Sifatnya sharing, saling tukar informasi dan pengetahuan. Kita balik lagi ke Ibu Rini untuk menutup pertemuan hari ini. Ibu Rini? Oke, udah kedengeran? Ya, dengar Bu. Kedengeran Bu. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ridwan yang sudah memaparkan materinya tentang perangkat TIK. Semoga apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk sekolah kita nantinya. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Ridwan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau lab saja.